Jadi, tetapi kita belum menjadi produsen halal. Nah, padahal kita itu negara yang mayoritas Muslim dan juga konsumen halal terbesar di dunia. Nah, kita kan sekarang sudah 1 tahun hidup dalam pandemi ini, Pak Wapres. Nah, paling tidak karena tadi dengan geliat kita untuk makin menggiatkan perekonomian syariah, paling tidak kan masyarakat yang terdampak ini justru nanti akan semakin banyak. Nah, kira-kira bagaimana ekonomi syariah mengatasi persoalan ini, dampak pandemi ini, kemudian mengangkat lagi harkat mereka untuk bisa bangkit secara ekonomi masyarakat ini, Pak Wapres? Ya, karena ekonomi syariah itu juga lebih banyak menyasar pada masyarakat yang kecil. Yeah. Ini sebenarnya kontribusinya cukup besar. Yeah. Ya, untuk bank-bank yang kelas menengah ini juga kalau menurut laporan dari OJK itu pertumbuhannya itu lebih tinggi dari bank konvensional. Ya, yeah. Dari data pertumbuhannya juga, ya, ketika dulu krisis yang lama, ketika banyak bank-bank konvensional bertumbangan, ternyata bank syariah itu lebih tahan bantingnya menghadapi waktu itu. Yeah. Jadi kontribusinya ini terus berjalan. Yeah. Nah, kemudian ekonomi syariah itu juga menyasar bagian yang terbawah. Karena itu perkembangan seperti bank wakaf mikro, kemudian Baitul Mal wa Tamwil, koperasi syariah, ini sebenarnya telah memberikan juga kontribusi yang banyak di bawah. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi bawah itu terdorong gitu. Yeah. Jadi di dalam pandemi ini juga terus peran-peran ini terus dilakukan. Ya. Dan dana-dana yang ada di bank itu walaupun masih belum besar, itu mereka itu menyalurkan infaknya, zakatnya, ya, untuk penguatan pemberdayaan ekonomi. Zakat-zakat daripada nasabah-nasabah bank syariah ini kan pasti mereka berzakat. Iya, betul. Karena jangankan yang muslim, saya pernah ketemu orang non-muslim, tapi dia menjadi nasabah bank syariah. Dia berzakat. Kenapa sih bilang harus berzakat? Kan itu umat Islam. Lah kita kan nasabah bank syariah katanya. Nah, dia berzakat dan berinfak. Jadi ini kemudian memberikan terus bantuan-bantuannya, bahkan juga ada rumah sakit mata di Serang itu dibangun berdasarkan dana-dana bank syariah dan zakat. Nah, oleh karena itu di dalam bank-bank syariah itu selain sifatnya komersial, kemudian yang sosialnya, itu juga hidup karena mereka ada lembaganya. Di bank muamalat ada lembaga BMM namanya, di Bank Mandiri ada juga lembaga sosialnya. Di bank-bank hampir semua ada yang menghimpun dana-dana sosial yang berupa infak, zakat maupun wakaf yang berkembang. Dan itu tidak mengganggu sama sekali ya proses keuangan yang ada di syariah di bank perbankan tersebut ya. Iya, jadi ada aspek-aspek komersialnya, ada aspek sosialnya. Itu merupakan sesuatu yang terintegrasi kalau di dalam bank syariah itu. Nah, sekarang begitu banyaknya potensi, kemudian kalau kita bisa menggali, kemudian bisa mengumpulkan potensi dari ekonomi syariah yang luar biasa ini nanti kan akhirnya ujung-ujungnya juga pada pengawasan, Pak Wapres. Pengawasan sebuah institusi syariah, bagaimana institusi syariah ini tetap nanti kredibel, meskipun dia punya embel-embel syariah, tetapi kan paling tidak sebagian masyarakat masih ada yang ragu-ragu. Nah, bagaimana menggaransi pengawasan ini, sistem pengawasan syariah ini, sehingga nanti
masyarakat bisa makin percaya gitu dan tidak ada lagi keraguan? Syariah ini kan, keuangan syariah itu diawasi oleh 2 lembaga. Yang untuk kesesuaian syariahnya itu oleh Majelis Ulama. Itu pengawasannya melalui namanya Dewan Syariah Nasional MUI. Itu prinsip-prinsipnya Pak Presiden. Ya, dia yang mengawasi kesesuaian syariah itu. Nah, untuk supaya tidak terlalu jauh pengawasannya, maka Dewan Syariah Nasional menempatkan Dewan Pengawas Syariahnya di lembaga-lembaga perbankan atau asuransi atau lembaga lain, pasar modal. Jadi ada di situ namanya Dewan Pengawas Syariah. Itu sebagai representasi dari Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi secara langsung, built-in, secara tentang prinsip-prinsip kesesuaiannya, kesesuaian syariah. Syariah, Kemudian yang yang mengawasi sistem keuangannya, kesesuaiannya, ya supaya pengawasan, supaya keamanannya risiko manajemen, risk manajemennya itu ada di OJK. Di divisi syariahnya OJK ya, di OJK. Iya, ini sinergi antara lembaga-lembaga ini dan juga ada Bank Indonesia. Ini sudah ada terbangun sangat sinergi. Dan kalau ada produk yang akan diluncurkan, maka pertama dia harus dapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Baru kemudian diregulasikan oleh OJK. Nah, itu. Kemudian juga kalau terjadi sengketa, maka melibatkan pengadilan agama. Oleh karena itu, ketika akan membuat regulasinya, fatwanya, maka ada namanya working group, kerja bareng antara Dewan Syariah Nasional, OJK, Mahkamah Agung, dan juga asosiasi daripada perbankan syariah sebagai pengguna, sehingga nanti lahirlah sesuatu fatwa yang membolehkan, yang bisa diregulasikan. Bahkan ada satu lembaga, yaitu namanya itu asosiasi akuntansi, sehingga bisa diakuntansikan secara syariah. Sebab kalau tidak diakuntansikan, nanti tidak bisa menjadi pendapatan kalau ada untung. Menurut aturannya itu harus ada sistem akuntansi. Jadi terintegrasi antara fatwa, antara regulasi, antara akuntansi, dan proses pengadilan kalau terjadi sengketa. Sengketa. Jadi ini satu sistem yang sebenarnya hanya ada di Indonesia. Sistem ini di negara lain nggak ada ya? Ya, fatwa juga sendiri-sendiri, masing-masing lembaganya. Kemudian pengawasannya juga nggak tahu. Kemudian tidak ada sistem akuntansi. Kemudian pengadilannya tidak jelas. Kalau kita itu, sistem kita sudah sangat terintegrasi antara fatwa, regulasi, kemudian akuntansi, kemudian juga pengawasannya, kemudian juga penyelesaian pengadilannya kalau sudah sengketa. Nah, kemarin kan ada pernyataan dari tim dari Bank Syariah Indonesia bahwa Bank Syariah dan termasuk ekonomi syariah di Indonesia ini akan mendekati juga dengan proses digitalisasi demi untuk memudahkan akses, kira-kira gitu. Kan tadi Pak Wapres mengatakan bahwa inklusivitas ini kan menjadi hal yang sangat didorong oleh ekonomi syariah ini. Nah, apakah model-model nanti yang akan ditempuh ini kira-kira bisa ramah nggak terhadap masyarakat kita ini, Pak Wapres? Ya, saya sangat yakin ya. Sebab sekarang ini kan di samping komitmen tokoh-tokoh masyarakat, kelembagaan, pemerintah dengan semua ini juga punya komitmen yang kuat. Karena itu lahir tadi
Perpres itu. Nah, karena ini semua sudah ada, nah dan pemerintah kita sudah membentuk namanya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). KNEKS ini sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pengembangan, menumbuhkan dan penguatan. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang juga ada, yaitu IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Ini mereka adalah scholar lah, orang-orang yang banyak ilmuwan. Itu diketuai oleh Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Langsung ya. Nah, kemudian ada namanya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ini juga tokoh-tokoh, juga pengusaha, di situ ada regulator, juga ada, diketuai oleh Pak Erick Thohir. Nah, Menteri BUMN. Kalau NKS ketuanya presiden, wakil ketuanya dan ketua hariannya wakil presiden. Sekretarisnya Menteri Keuangan. Nah, ini sudah ada 3 kelembagaan. KNEKS, IAEI, kemudian MES, kemudian juga ada satu namanya Dewan Syariah Nasional, otoritas fatwanya. Nah, keempat lembaga ini sekarang sudah kita adakan kerjasama untuk melakukan kerja kolaborasi. Siapa yang akan mendorong apa, kemudian bagaimana seperti literasi. Ini nanti tugasnya siapa, pengembangan pengusaha, ini tugasnya siapa, ini kemudian juga masalah-masalah regulasi ditangani oleh siapa. Nah, apabila ini keempat organ yang mengawal ekonomi syariah ini bekerja sama dengan betul-betul, menurut saya kira apa yang kita inginkan itu pasti akan tercapai. Dan semua menteri juga sudah komitmen. Menteri Perindustrian sudah membuat aturan-aturan tentang masalah kawasan industri halal. Kalau dilihat sekarang kan banyak sekali anak-anak generasi muda yang mulai melek keuangan secara umum ini Pak Wapres. Anak-anak muda dari mulai bahkan ketika mereka masih berusia 17-an itu sekarang sudah mulai banyak yang invest dan seterusnya. Nah, menghadapi situasi seperti ini, apa kira-kira respon terbaik yang perlu dilakukan oleh keuangan syariah kita ini dengan menghadapi generasi-generasi, apakah generasi milenial, generasi Z yang mulai mereka tertarik atau tergiur dengan investasi ini? Apa nilai lebih yang bisa dijual dari dalam tanda kutip ekonomi syariah ini, Pak Wapres? Ya, pertama tentu kita membenahi internal kelembagaannya sendiri baik di dalam industri keuangan ini kita benahi supaya lebih kompetitif kan. Kalau tidak kompetitif mereka juga tidak tertarik. Nah, kemudian kedua juga kita mengajak mereka melalui upaya-upaya pemahaman literasi ini juga dikerjakan. Oleh karena itu upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi tidak saja dari aspek yang mikronya, tetapi juga dari aspek yang makronya, tentang wawasannya. Ini sehingga anak muda itu juga bisa lebih paham lagi. Kemudian berbagai seminar, diskusi, untuk kita ajak mereka itu. Dan menurut beberapa pengamat, memang sekarang banyak, yaitu tadi seperti katakan pengusaha-pengusaha muda kita ini sudah banyak yang menyadari daripada kepentingannya untuk mencari bukan saja hanya mencari keuntungan, tetapi juga ingin dia kenyamanan berusaha, kenyamanan batin gitu ya. Kenyamanan dan usaha-usaha yang cocok dengan keyakinannya. Ini sudah mulai itu. Karena itu ketika ini juga sama, kemudian punya prospek yang besar, sekarang bank-bank daerah ini sudah semua akan dikonversi. Yang sudah selain Aceh, NTB,
Dalam proses Riau, sekarang Jabar, juga Banten, dan beberapa daerah, BPD daerah ini akan dikonversi menjadi full syariah. Oh, full syariah, bukan hanya sebagian? Bukan sebagai apa. Gitu. Pertimbangannya apa Pak Wapres? Ya, mereka menganggap bahwa di daerahnya lebih cocok kemudian full syariah. Ya, seperti Aceh, NTB sudah lebih dulu, kemudian Riau sekarang sedang dalam proses juga. Kemudian juga ada beberapa perusahaan besar sudah akan masuk kepada memproklamirkan tentang bahwa perusahaannya akan menjadi industri halal dan menempatkan Indonesia sebagai bisnya. Pusatnya ya? Ya, pusatnya. Salah satunya Unilever, ada lagi beberapa perusahaan-perusahaan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat pusat daripada pengembangan industri halalnya itu. Belum lagi investor-investor yang banyak seperti dari Korea, dari Taiwan, yang memang sekarang dia banyak sudah memproduksi halal dan mereka ingin juga. Kalau selama ini mereka berjuang untuk mendapatkan sertifikasi, mereka juga akan menempatkan juga tempatnya di Indonesia sebagai pusat produksinya. Nah, jadi menurut saya ini trennya sangat baik dan kebetulan sekali pemerintah punya komitmen yang baik juga, kondisi juga mendukung. Kemudian juga banyak generasi muda kita sudah mulai justru memahami itu dan meminta untuk kemudian mereka terlibat dalam banyak hal. Nah, kemudian juga tentu ya kita ingin bagaimana mengumpulkan dana-dana yang tidak mahal untuk keuangan syariah ini. Maksudnya bagaimana? Yaitu ya dana mahal itu kan menyulitkan. Ya artinya berat. Sehingga terlalu berat beban daripada beban dana yang dipikul itu. Jadi memang bagaimana mendorong banyak tabungan ini. Nah, maka itu selain daripada tabungan itu yang sifatnya personal, makanya dana-dana sosial ini juga kita dorong. Sehingga itu merupakan dana-dana murah yang ada disimpan di bank-bank syariah itu. Jadi ketika menggunakan itu dia tidak dapat beban-beban yang berat sehingga mengakibatkan juga kurang kompetitif. Iya, baik, terima kasih Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin atas perbincangannya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari awal bagaimana kita akan mengenali ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah secara umum yang nanti akan kita kembangkan pada literasi-literasi khusus berikutnya. Terima kasih Pak Wapres. Sekali lagi, Sobat Lampung Pos, medcom.id, Media Indonesia, pemirsa Metro TV, juga Sobat Sai Radio, dan podme.id. Tadi kita sudah panjang lebar mendengarkan pembicaraan tentang bagaimana ekonomi syariah dan literasi keuangan syariah akan dijalankan ke depan. Potensi luar biasa itu akan bisa kita raup apabila semua komitmen untuk bersinergi. Nah, saya Abdul Kohar mengucapkan terima kasih dan mohon pamit. Tapi jangan khawatir, kita akan jumpa dalam episode-episode selanjutnya tetap di Syariah Corner. Sampai jumpa.